Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam Saudara. Dua pesawat tempur TNI berjenis Super Tucano jatuh di area Bromo pada Kamis siang saat sedang latihan rutin. 3 pilot ditemukan meninggal, satu lainnya masih dalam pencarian. Warga di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Desa Kedawaung, Pasuruan, Jawa Timur, dikejutkan dengan adanya pesawat latih tempur yang jatuh pada Kamis siang. Melihat pesawat terbakar, warga segera menjauh dan meminta pertolongan aparat desa dan BPBD Pasuruan. Dua pesawat TNI AU yang jatuh adalah jenis pesawat latih tempur Super Tucano bernomor ekor TT-3103 dan TT-3111. Dua pesawat ini terbang dari pangkalan TNI AU Abdul Rahman Saleh di Malang dan hilang kontak pukul 11.18. Di area Watu Gede Pasuruan. Belakangan kami dapat informasi bahwa ternyata pesawat Globesat itu jatuh di tempat yang berbeda. Satu di sebelah ada utara, satu di selatan, tapi intinya keduanya berada di sebelah utara daripada daerah pegunungan. Saat ini dua jenazah sudah ditemukan, yaitu almarhum Mayor Penerbang Yuda Seta dan Kolonel Penerbang Subhan. Dan selanjutnya untuk pesawat yang lain, Kolonel Widiono sudah ketemu. Namun untuk Letkol Penerbang Sandra saat ini belum ditemukan. Pesawat tempur taktis Super Tucano dibeli dari Brasil tahun 2012. Ada dua versi, pertama tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe kedua AT29B berkursi ganda. Penyebab pasti jatuhnya pesawat masih diselidiki. Meski banyak faktor bisa jadi penyebab, tetapi menurut pengamat militer Khairul Fahmi, faktor human error paling mungkin terjadi. Jadi, kalau dari sisi usia pesawat, saya kira juga usia pesawat masih relatif muda, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan usia mungkin juga kurang tepat ya. Saya lebih cenderung mungkin apakah ada faktor teknis yang faktor teknis atau human error ini yang paling mungkin saya kira. Kini TNI AU masih mencari satu pilot atas nama Letkol Penerbang Sandra. Kadispen AU mengimbau agar warga yang melihat potongan atau benda terkait pesawat tidak menyimpan atau memindahkannya karena dibutuhkan untuk penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas soal jatuhnya dua pesawat TNI Angkatan Udara di area Bromo, kita terhubung dengan pengamat militer Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Analisa Anda soal kabar duka jatuhnya pesawat tempur Angkatan Udara ini? Ya, pertama tentu saya mengucapkan ikut berduka cita belasungkawa yang mendalam dengan insiden ini. Karena sebenarnya peristiwa ini adalah yang paling tidak saya inginkan. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar kita kehilangan aset yang bernama pesawat tempur, tapi juga adalah prajurit-prajurit andal yang dimiliki oleh TNI. Itu satu. Yang kedua, jelas hingga kini dari pihak TNI belum melansir apa penyebabnya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya ada banyak kemungkinan dari sebuah insiden. Mulai dari tadi yang disebut adalah human error, ada juga yang kemudian disebabkan oleh engine failure, ada juga yang disebabkan oleh yang tidak bisa dikelola oleh manusia yang namanya alam. Tapi seringkali juga itu setiap kecelakaan itu tidak punya penyebab tunggal. Jadi ada beberapa faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Ini yang kemudian seringkali kita susah untuk menebak, apalagi kalau misalnya tadi kita lihat pemberitaan bahwa di sana juga ada kabut tebal dan lain-lain, sehingga kemudian dua pesawat tempur itu memisahkan diri dari rangkaian. Mas Anton, kita eliminasi satu-satu salah satu faktornya. Kalau usia pesawat ini baru dibeli 2012. Koreksi saya kalau salah ya. Ini terus kemudian faktor ada human error, ada juga faktor kemudian pemeliharaan. Faktor mana yang kemudian paling berpengaruh selain cuaca? Ya, kalau selain cuaca gini. Jadi terkadang makanya saya bilang tadi kita seringkali itu tidak punya faktor tunggal, Mbak Liti. Jadi ada kemahiran pilot
dan juga dalam kondisi yang kritis, lalu juga engine itu tiba-tiba failure, itu bisa kemungkinan itu. Jadi seringkali memang kita tidak bisa mudah mengertikan bahwa oh ini human error karena memang dia tidak percaya radar dan lain-lain, enggak gitu. Karena saya pikir SOP yang sudah disiapkan oleh TNI AU jelas sudah cukup mapan dengan mereka pasti sudah sebelum terbang sudah diberitahu dulu, di briefing cuaca kayak apa dan lain-lain dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya saya merujuk pada pernyataan resmi kan ini pesawat ini juga layak terbang. Jadi layak terbang. Kalau tadi tanya mana yang lebih dominan antara human error sama technical failure gitu misalnya, dua-duanya ini bisa saling berkaitan satu sama lain. Jadi kadang-kadang yang muncul dominannya adalah human error, tapi padahal itu sebenarnya engine failure kita juga tidak bisa tahu gitu apa yang terjadi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dibilang mana yang lebih dominan, tiga faktor tadi, kalau dalam pengamatan saya seringkali saling berkaitan satu sama lain. Kalau mana yang lebih dominan ini akan menjadi sulit. Kalau dari sejarahnya Super Tucano ini selain yang kali ini kemudian terjadi peristiwanya, apakah sempat terjadi di negara lain misalnya? Kan di kita juga ini adalah insiden kedua ya, 2016 juga seingat saya juga pernah terjadi di daerah Jawa Timur juga gitu, walaupun juga sampai sekarang seingat saya belum pernah ada rilis hasil investigasi resminya gitu kecelakaan tersebut disebabkan oleh apa gitu. Jadi kalau misalnya dengan melihat kondisi saat ini dengan model climate change kayak gini, saya pikir mau tidak mau faktor cuaca itu juga, perubahan cuaca yang sangat mendadak itu juga harus bisa cepat diperhitungkan. Jadi kita sudah tidak lagi dengan mudah untuk memastikan bahwa dalam durasi latihan dari jam A ke jam B itu maka cuacanya akan kayak gini. Memang trennya akan bisa orang meteorologi akan bisa untuk coba memprediksi, tapi ketika kenyataan di lapangan seringkali itu sulit terjadi. Itu sejauh saya. Kalau misalnya saya kurang tahu kalau misalnya cerita yang dulu, tapi yang di kita tahun 2016 itu terjadi juga di Jawa Timur, di provinsi yang sama. Oke, dari pengamatan Anda, Alutsista Indonesia khususnya pertahanan udara sejauh ini seperti apa? Nah, ini yang memang bagi saya gitu ya. Jadi kita itu seringkali pemerintah selalu menggembar-gemborkan yang namanya MRF. Kita berpacu untuk meningkatkan kuantitas. Tapi ada tapinya. Tapi yang dilupakan adalah bagaimana kemudian kita memelihara kuantitas yang kita sudah punya itu punya kualitas yang selalu sama. Gitu. Ini kenapa? Karena problemnya adalah kita itu cuma fokus pada pengadaan. Gitu. Padahal kalau kita bicara dalam yang lebih holistik ada namanya akuisisi. Pengadaan adalah one part. Gitu. Satu bagian. Itu satu. Kedua, gitu ya. Seringkali juga ketika kita bicara kalau tadi kita beli barang baru, beli barang bekas gitu. Yang utamakan adalah pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini anggarannya seringkali tidak disiapkan dari awal. Bahkan kalau misalnya saya mau boleh kritik gitu, seringkali kita misalnya hari ini saya rusak, itu akan menunggu proses dulu karena kita bicara tentang perawatan dan pemeliharaan itu melalui selayaknya dengan pengadaan baru, gitu. Dari pengadaan baru ini prosesnya panjang, jadi hari ini rusak belum tentu besok masuk bengkel. Nah itu yang kedua. Ketiga, bicara tentang itu dari sistemnya. Tiga, di TNI AU sendiri kan untuk ngomong tentang yang rusak berat, misalnya yang besar gitu ya. Perawatan yang besar itu ada di Koharmatau, lalu ada yang sedang dan ada yang ringan, ada di Lanu dan Kadron misalnya. Itu kan ada proses-proses sendiri. Jadi bagi saya dari sisi sistem itu yang kemudian memang butuh intervensi, gitu ya. Jadi dan selama ini yang selalu digembor-gemborkan adalah bagaimana kita meningkatkan kuantitas. Tapi untuk menjaga kualitas ini seringkali luput. Padahal untuk ngomong tentang peningkatan kualitas kita butuh intervensi yang serius. Bagaimana mengubah misalnya sistem penganggaran dari anggaran pertahanan itu tidak lagi melalui proses pengadaan, tapi ya memang ketika rusak hari ini ya besoknya harus masuk bengkel. Nah problemnya kan gitu. Sehingga kemudian ketika tiga masalah tadi itu menguat, apa yang ada artinya kemudian berdampak pada kesiapan. Jadi tidak hanya soal ada berapa jumlah pesawat yang kita miliki, tapi semua yang siap pakai, yang layak terbang dan siap tempur itu ada berapa banyak, dan seringkali ini yang paling susah untuk kita capai.
Nah, kalau Itu. sudah kejadian seperti sekarang, ketika 2016 pernah kejadian dengan jenis pesawat yang sama, sekarang kemudian kejadian lagi dengan jatuhnya 2 pesawat dengan juga jenis yang sama, evaluasi berjenjang seperti apa yang harus dilakukan? Saya pikir ini jenis Super Tucano ini sudah punya flight simulator dan menarik kan kalau misal kita bicara tentang Super Tucano ini kan tidak hanya sekedar light fighter tapi dia juga pesawat latih. Mungkin gitu, dan penerbang-penerbang muda yang dimiliki oleh TNI AU juga meningkatkan jam terbangnya dengan menggunakan pesawat jenis ini. Mungkin gitu ya, misalnya diperbanyak simulatornya gitu. Mereka sudah punya simulator. Jadi untuk meningkatkan jam terbang tidak melulu harus menggunakan pesawat aslinya. Walaupun nanti misalnya memang ada beberapa case tertentu, skill-skill tertentu yang memang harus dengan menggunakan pesawat aslinya seperti menembak misalnya, mereka bermanuver, tapi kan ada hal-hal lain yang memang harus selalu skillnya diasah gitu. Jadi dengan kata lain bagi saya semestinya gitu ya, keberadaan dari flight simulator menjadi esensial, penambahan jumlah flight simulator menjadi esensial sehingga kemudian ketika kita bicara tentang pemeliharaan skill dari penerbang kita itu tetap bisa dijaga. Belum lagi misalnya kita juga harus ada perencanaan bahwa semua pilot-pilot itu secara gradual dan terencana itu juga memang harus dijaga. Kalau misalnya flight simulatornya nggak ada, ya minimal setahun sekali mereka ikut kursus ke luar negeri untuk menjaga skill mereka. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang pilot ini pasti akan bicara tentang skill yang harus dijaga. Jadi saya pikir ketika mereka sudah flight simulator, alangkah baiknya kita misalnya flight simulatornya itu ditambah banyak sehingga kemudian durasi latihan gitu. Cuma kalau kita bisa untuk pakai flight simulator, tapi untuk yang hal tertentu nanti bisa dipakai baru pesawat utamanya gitu. Sehingga bagi saya kita dalam rangka untuk apa? Untuk menekan potensi terjadinya seperti ini. Kita kehilangan aset yang bernama pesawat dan kehilangan aset yang bernama prajurit andal. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Anton Ali Abbas, pengamat militer di Sapa Indonesia Malam.